sampai sekarang belum trofi, dan karena itu kami terus koordinasi dengan KPKN Manokwari. Mereka yang bicara ke Jakarta. Kita ada beberapa laporan tahun lalu yang bolong, tapi versi keuangan tidak bolong. Jadi ya tetap saja ada yang harus dikomunikasikan. Versi mereka tidak, versi pusat ada. Karena itu kan harus dikomunikasikan. Harus sudah ada duit. Mudah-mudahan sistem kita tidak ada masalah, karena biasanya kita agak berbahaya waktu setiap perpindahan saham pagi. Malam kita sudah deteksi di sekretariat yang itu ada masalah. Ya, karena kita banyak sekali subunit. Kita ada bagian-bagian ada 9, asisten ada 3, staf ahli ada 6, dan semua dituankan subunit. Itu yang berbahaya. Sementara unit-unit ini yang ada di sekitar saya di sini setiap hari kita orang begitu. Semacam pendampingan, mereka nanti air sudah di leher baru teriak, padahal sudah bilang lihat sendiri anggaran sendiri, jangan bicara orang, jangan sibuk urus rumah tangga orang, urus sendiri. Tapi mereka saja masih, dia sudah, kita juga harus beberapa jam untuk perbaikan karena di Jakarta belum masuk kantor. Jadi anggaran di unit tidak terbaca. Karena waktu perpindahan itu tidak. Sementara capil sudah ya, gaji sudah bisa prosesnya. Listrik sudah. Dan nanti kalau tidak gajian, jangan lagi ada OPD yang teriak tidak gajian. Itu SPP SPM tugasnya OPD berdua. Kalau lagi nggak bisa buat di sana, baru salahkan tetangga. Di SPP tugasnya bendara, SPM tugasnya PA. Pastikan honorer gajinya kan kerja dulu gajian kan, nah, aturannya gitu ya. Karena itu kan macam-macam sekarang tuntutannya, kontrak lah apalah, karena memang tidak ada nama yang pas, karena nama yang pas itu dilarang. Menerima tenaga non P3K itu dilarang sudah lama, bukan baru sekarang. Kalau kami kadang-kadang salah sebut karena bingung juga cari namanya. Carikan nama-namanya yang pas, nggak ada yang pas di aturan. Karena di aturan tidak dibolehkan. Jadi selesai ini, mudah-mudahan kita harus bikin kontrak kerja. Kontrak kerja itu berisi apa tugas dan tanggung jawab ya. Apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dan nanti ada hak. Tidak bersedia bertanda tangan itu berarti resign, berarti mengundurkan diri. Kami nggak bisa. Yang diberhentikan itu kalau tidak menjalankan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin berat. Jadi itu harus jadi. Dan yang paling gampang di semua organisasi, pelanggaran disiplin berat adalah merusak barang di tempat kita kerja. Kedua, mengancam teman kerja bawahan, apalagi atasan, ngancam. Apalagi sudah di paling bawah masih melawan di semua. Jadi melawan pimpinan kan semua kita dipanggil masuk organisasi untuk supaya kita berkontribusi pada organisasi. Jadi memberi nilai, memberi manfaat. Tapi kalau jadi penyakit ya, organisasi yang tidak mengeluarkan penyakit ya, semua orang tahu. Organisasi kita perusahaan, siapa yang terus mempertahankan orang yang bermasalah dan tidak berhasil memasukkan orang baik dalam organisasi, maka hancur. Jadi kalau manajemen SDM itu sebenarnya dua hal saja, apalah, adalah masukkan orang baik, keluarkan orang buruk, itu saja. Semua organisasi bikin begitu. Kalian lihat liga sepak bola, dua terbawah degradasi, dua teratas dari liga yang di bawah promosi. Sekelas apapun dia dibilang saya ini sudah 5 kali juara liga,
Tapi kalau hasil liga terakhir dia tempat paling bawah degradasi. Makanya liga-liga utama itu menarik karena mereka mengenakan itu. Tapi kalau mereka promosikan yang tidak keren dan degradasi yang keren, ya sama halnya dengan organisasi. Jadi harusnya kita tetap dibuatkan organisasi yang paling bawah itu harus dikeluarkan supaya yang lain itu tahu, oh yang paling malas ternyata akan dikeluarkan. Kalau di polisi setiap hari kita baca Polda Papua mengeluarkan 15 orang selama tahun 2022. Ya karena memang itu sistem itu dibuat. Tapi kalau kita tidak buat sistem itu, maka yang akan menguasai organisasi itu yang paling bikin masalah. Dan karena organisasi yang dikuasai oleh para bikin masalah, orang baik akan menyingkir. Itu namanya kita akhirnya mengeluarkan orang baik. Jadi orang baik akan pergi, orang tua akan. Karena itu berusahalah kita semua jadi orang baik supaya organisasi kita tetap jalan. Organisasi tidak ditentukan dari banyaknya orang, tapi seberapa banyak yang berperan di organisasi. Dan kalau kita berperan di organisasi akan merasakan masalah dalam masyarakat yang kita urus. Jadi yang kita urus itu masyarakat, tetapi kita urus diri. Supaya pekerjaan-pekerjaan kita bisa kita jalankan. Kita belum baik sekali, tetapi tahun 2022-2021 Mansel adalah kabupaten yang menurunkan angka kemiskinan paling cepat di Papua Barat. Nah, seperti nggak merasa ikut, tapi karena kita datang melakukan kegiatan-kegiatan kita, jadi ada banyak hal yang kita baik. Kita kabupaten yang meningkatkan IPM, jadi indeks pembangunan manusia paling cepat di provinsi Papua Barat. Bukan paling tinggi kita ya, kalau IPM paling tinggi sebelum Sorong berpisah, Sorong dan Manokwari. Kalau sekarang berarti Papua Barat yang paling tinggi Manokwari. Tapi mereka misalnya menaikkan IPM 0,1, kita 0,2. Jadi kita yang paling besar meningkatkan IPM dan menurunkan angka meningkatkan persentase ya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka akan ada banyak kemajuan yang bisa kita capai dan kita di sini. Jadi kita di sini. Yang berdiri pimpinan tugasnya hanya mengarahkan dan mengawasi supaya yang lain ikut. Eselon 2 ngawasi, eselon 3 ngawasi, eselon 4 ngawasi. Nah, itu mesti dilakukan. Cara kita ngawasi adalah ya lihat hari ini absen berapa, yang datang berapa yang sudah ada informasi, ada yang datang, ada yang tidak, kita mulai arahkan. Tahu tidak tahu siapa. Kenapa juga biar cuma 2 orang datang di sini, saya tetap apel karena bagian dari menjalankan tugas supaya paling hari ini saya tahu saya sudah mengarahkan. Belum berhasil, besok coba lagi, itu terus. Nah berhasil, coba sampai datang waktu kita tes coba ya. Sepanjang kita masih pakai seragam, dikasih tanggung jawab, tugas itu dilakukan. Jangan ada yang bilang kemarin saya sudah tahu, ulang lagi hasil itu kita terima gaji hari itu. Ulang lagi. Kalau belum berhasil, cari lagi. Jadi pilihlah jalan-jalan yang paling baik. Nah jalan yang paling baik itu apa kita juga nggak tahu. Karena itu cari. Cara carinya adalah belajar, kursus, latihan, dan kadang-kadang baca. Atau kadang-kadang coba. Jadi ada yang kita perlu coba. Kita nggak tahu apakah mau berhasil atau tidak, tapi kita coba. Tapi kalau kita kasih dia akan tetap begitu. Jadi minimal kalau kita pernah coba, berhasil atau tidak, itu nanti Tuhan ya. Tapi coba. Yang penting yang kita coba itu tujuannya untuk perbaikan. Jangan coba-coba untuk sudah tahu menuju kebinasaan dicoba. Tidak. Kalau ada yang menurut kita ini untuk perbaikan, silakan. Ya,
Karena itu pemerintah pusat mendorong kita berinovasi, lakukan inovasi, lakukan perbaikan. Saya ini orang yang paling cepat bilang iya, coba. Kalau ada orang yang mau usul, saya bilang coba, yang penting jangan coba duitnya habis banyak, baru kalau tidak ada biaya silakan. Tidak ada biaya besar silakan. Tapi kalau coba dan akan merugikan daerah, jangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, hari ini kita akan menyelesaikan proses membayar gaji dari PNS. Pastikan semua beras tidak sedang dipotong, karena bisa jadi ada yang lagi yang salah di membuat template gaji. Jadi beras itu untuk sementara kita akan masukkan di gaji. Jadi kalau ada yang lihat gajinya bertambah, sudah termasuk beras itu. Cepat-cepat pergi beli beras. Nanti tunggu dapat jatah beras, baru datang mengamuk di sini, lucu habis beli beras. Jadi nanti orang marah ke saya, nanti yang orang Separi katanya tidak ada yang beli beras. Kalian beli orang beras orang Separi lah, kan tinggal dikasih tahu. Kalau ada beras orang Separi, belilah orang Separi. Kecuali juga mereka jual lebih mahal. Tak bisa juga kita dipaksa. Sudah lebih mahal, lebih jelek. Lah orang kan akan memilih yang murah dan baik. Jadi ya itu juga di orang Separi juga mesti dikasih tahu supaya mereka bersaing. Kalau kemasannya belum baik, ya mereka kan juga bisa. Kalau kita juga disuruh paksa beli yang 25 kilo, padahal kita cuma mau beli kan 10 ya 10. Harusnya mereka juga sudah diajar juga untuk kemas dalam kemasan yang bisa. Jadi usahakan kita beli, jangan sampai dan kita mau selesaikan utang beras itu. Ini kayaknya sudah mau kedua kali kita perbaiki. Dulu 3 atau 4 tahun lalu kita pernah perbaikan dan Pemda harus tombol sekitar 500 juta waktu. Sekarang juga kita juga akan cari tahu penyakitnya apa sih, juga bingung ini. Saya sendiri tidak terima beras bertahun-tahun. Jadi ketika beras itu jangan dipotong, saya termasuk yang sponsor paling kuat. Tapi tahun lalu kami coba, ada asisten mantan asisten 1, kami 2 ini bilang jangan, nggak usah potong, biar jadikan uang. Loh yang lain ya kami mengalah, ya sudah deh, potong saja lah, yang penting atur baik. Tapi nggak baik juga. Jadi makanya kami bilang coba ya, jangan marah dulu. Nanti ada lagi ada marah ke kami, kenapa beras sudah dipotong? Karena ada banyak masalah. Nanti kalau kalian dapat duit pergi beli beras padi itu, karena orang bilang nanti petani katanya marah, beras mereka tak ada yang beli. Tidak, semua orang makan beras. Dan kita akan buat surat imbauan juga kalau beli beras, misalkan beli beras kita, nanti kita buat. Tapi yang paling penting gaji kita membaik. Dan kalau duit sudah ada jangan lupa beli beras. Dan sampai akhir bulan semua lagi datang mengamuk di kita di sini, sudah ada beras. Pastikan kita beli beras. Dan pastikan lihat di daftar gaji ya. Jangan sampai ada lagi yang menuliskan. Kalau datang pagi yang utang ya itu boleh. Tahun lalu saya baru dapat 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Karena begitu yang kami dilaporkan tahun lalu. Sudah lakukan perbaikan nggak berhasil. Sudah dicoba ganti-ganti orang belum berhasil. Terakhir kita ikut di seluruh Indonesia karena yang potong beras tinggal Papua dan Papua Barat. Ya kita tinggal 2 provinsi. Selebihnya seluruh Indonesia tunjangan beras diuangkan. Jadi terima sebagai gaji ya. Itu digaji. Jadi yang sekarang pun harus ingat, karena bukan saya bilang, Pak Bupati sudah bikin surat edaran. Itu saja. Terima kasih telah memberkati kita.